Udah mulai ya. Shalom Bapak dan Ibu. Ya, semoga bisa lihat saya dan bisa mendengarkan saya. Ya, oke. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk kesempatan yang diberikan. Mari kita berdoa, Tuhan, biar Engkau yang berbicara, biar bukan yang dari manusia yang disampaikan. Dan hamba percaya Tuhan, apabila yang bukan dari manusia yang disampaikan, yang dari surga, itu akan berdampak. Itu akan mengubah hidup setiap kami, bukan sekedar kuantitas, tetapi kami akan lihat kesaksian demi kesaksian. Kami akan lihat dampak ini bisa mengubahkan tidak hanya hidup kami, tapi bahkan hidup kota kami, provinsi kami, bahkan bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya dan diberkati berkata amin. Ya, Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Ya, memang hari ini bulan cinta ya. Boleh ini nggak Bu? Dibantu saya, boleh sharing host. Ya, saya mau ini sharing PowerPoint. Ya, ada beberapa hal yang sudah saya siapkan. Saya ganti kamera ya, tadi saya masih di perjalanan, jadi mungkin saya belum dapat host. Ya, sudah. Oke. Ya, jadi tema yang dibagikan itu mengenai cinta ya. Jadi ketika saya gumuli, nah cinta yang seperti apa Bapak dan Ibu? Nah, cinta yang dewasa dan bahasa saya melahirkan mujizat ya. Nah, ini seperti apa Bapak dan Ibu? Saya ajak kita lihat sebentar dan kita bahas ayat-ayatnya ya. Nah, jadi saya rasa ini mungkin Bapak dan Ibu udah sedemikian tahu ya. Jadi saya rasa udah nggak perlu dibahas lagi, tetapi saya kutip saja untuk menjadi dasar ya, bahwa di Matius 22 dikatakan itu ada hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat. Nah, jadi apa artinya Bapak dan Ibu? Nah, kalau dikatakan ini ada yang terutama, berarti ada yang terutama dan ada yang tidak terutama. Ya, jadi ada yang lebih penting dan ada yang tanda kutip itu kurang penting. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, maksudnya apa? Nah, kita ini perlu belajar menempatkan prioritas. Ya, saya percaya. Ya, kalau saya ini istilahnya menyelesaikan semua tugas itu belum bisa. Nah, saya ini pilih tugas-tugas utama mana yang harus saya kerjakan, yang harus saya selesaikan. Ya, nah saya juga anjurkan demikian kepada Bapak dan Ibu untuk memilih prioritas. Karena kalau kita nggak mengerjakan dan memilah-pilah prioritas kita dengan baik, maka yang paling penting, yang paling utama itu tidak selesai. Ya, nah jadi misalnya apa? Misalnya nih kalau saya nih dapat tugas, misalnya, contohnya saya dapat tugas ke bangsa-bangsa. Nah, saya akan utamakan ke situ. Ya, misalnya tahun lalu saya mendapat tugas ke Amerika dan ke Kanada. Ya, saya gumuli kenapa ini penting. Ya, oh ternyata Tuhan berkata bahwa ini menahan perang dunia ketiga. Wah, apa kaitannya ini menahan perang dunia ketiga ya? Mungkin bagi orang yang mendengarkan ini lebay banget sih. Emang siapa kamu gitu ya menahan perang dunia ketiga? Tapi ya saya nggak ngarang-ngarang Bapak dan Ibu. Itu kata Tuhan ya. Kalau Bapak dan Ibu nggak percaya, saya juga maklum ya, karena buat saya itu adalah suatu istilahnya perkataan yang besar, istilah yang besar, janji yang besar, visi yang besar. Tapi saya belajar Bapak dan Ibu untuk apa? Untuk mengutamakan yang terutama, mendahulukan yang penting ya di hadapan Tuhan ya. Dan saya ini ada, kalau Bapak dan Ibu mau baca bukunya, itu ada bukunya namanya seperti Seven Habits ya, atau First Thing First dari Stephen Covey. Ya, saya nggak perpanjang. Oke. Nah, jadi ternyata yang terutama adalah mengasihi ya. Jadi ada banyak perintah ya, kalau menurut hitungannya itu ada 613 perintah di hukum Taurat ya. Tapi ternyata begitu kita masuk perjanjian baru, masuk masa anugerah, itu disingkat lebih kurang menjadi dua, dan intinya kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Nah, kasih ini seperti apa Bapak dan Ibu bentuknya ya. Nah, Alkitab berkata gini ya, kasih itu bukan perasaan ya. Dunia mungkin berkata kasih itu perasaan ya. Saya merasa dikasihi ya, mungkin kalau ini deket-deket apa, Valentine dikasih bunga, dikasih coklat gitu ya biasanya ya, atau mungkin ulang tahun dikasih kue tar ya. Tapi buat saya ini dasarnya adalah apa? Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu apa? Bahwa kita ini menuruti perintah-perintahnya
Ya, jadi kita ini harus mengerti, harus sadar bahwa ada perintah-perintah yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Dan semakin banyak kita ini mengerjakan perintah-perintah itu, Bapak dan Ibu, maka kita ini juga akan semakin menjadi kuat di hadapan Tuhan. Ya, kasih kita itu menjadi semakin kuat di hadapan Tuhan. Ya, kenapa? Karena banyak orang tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Misalnya gimana? Ya sederhana, misalnya contohnya selama 2-3 tahun ini, ya Tuhan berkata bahwa apa? Korban api-apian itu tidak boleh berhenti. Ya ini kata Tuhan, ya ada di mana di Mamat lah ya. Bapak dan Ibu kan sekarang banyak konkordansi, saya nggak ngutip secara detail di mana. Nah, tapi di kitab lain Daniel 9 ayat 27 dikatakan raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. Ya, ada yang menukarkan, oh oke, kalau gitu saya tukar korban dengan apa? Ya udah, saya bukan menghakimi ya. Menurut saya itu semuanya mendatangkan kebaikan. Ya misalnya apa? Dengan acara-acara seperti Zoom seperti ini, tadi saya lihat ada yang dari Australia, ya saya sapa ya Bapak yang dari Australia. Nah, ya, itu aja yang saya lihat ya, tapi yang lain saya nggak tahu ya. Tetapi Bapak dan Ibu, ada yang menukarkan dan maunya nyaman, ya nggak mau keluar dari rumah, nggak mau keluar dari kenyamanan, hidupnya dalam ketakutan. Nah ini Bapak dan Ibu, kita harus belajar kalahkan, ya kita harus belajar punya kasih yang lebih besar sehingga apa? Kita bisa mentaati perintah-perintah Tuhan. Ya ada di Yohanes 6. Ya kasih juga itu kita harus hidup menurut perintah 2 Yohanes 1 ayat 6. Jadi kasih itu bukan sekedar perasaan saya merasa dikasihi, saya tidak merasa dikasihi, tapi yang penting itu seberapa kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, jadi menurut saya ini kita perlu tangkap Bapak dan Ibu. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerat dengan arus dunia yang berkata apa? Wah ini kalau bulan cinta kasih harus begini, harus pesta begini, harus bunga dan lain sebagainya. Ya, nah ini ada bukunya Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu bisa lihat ya. Ada seorang hamba Tuhan ya, namanya Bapak Gary Chapman ya. Menulis ini buku yang sangat terkenal dan serinya banyak ya. Saya rasa itu beberapa tahun lalu sudah pernah dibahas, jadi saya rasa bukan poin saya untuk mengulang ya. Tetapi yang jelas apa? Beliau itu menemukan, meneliti ada namanya 5 bahasa kasih ya. Ada cara orang menyalurkan kasih dan ada cara orang menerima kasih. Ya misalnya gitu. Misalnya gimana? Ya sederhana. Ada yang dikatakan dikasih itu dengan dipuji. Ya. Nah, tapi ada juga yang menyatakan rasa kasihnya itu dengan misalnya memeluk atau menyayangi. Nah, kita ini harus belajar Bapak dan Ibu, ya. Bahwa apa Bapak dan Ibu? Nah, cara Tuhan berbicara mengenai kasih itu seperti apa Bapak dan Ibu? Ya. Nah, ini akan membuat kita ini bisa semakin dewasa, semakin bertumbuh. Ya, saya nggak sebut namanya ya, tapi ada orang misalnya gini, saya beritahukan, udahlah daripada begini, kamu bahas firman Tuhan aja, marah nanti keluar dari grup. Nah ini menurut saya ini belum terlalu dewasa, Bapak dan Ibu. Ya terserah kalau dia keluar dan melakukan kehendak Tuhan ya. Tapi buat saya itu kehendak Tuhan di dalam hidup saya itu harus selesai, harus jadi, harus tuntas. Ya nggak mungkin apa yang tidak peduli apa yang harus saya hadapi atau saya bayar. Nah, jadi bagaimana Bapak dan Ibu? Ya, ternyata ada perbedaan antara apa? Antara kekanak-kanakan dan kedewasaan. Ya, dan ini bukan bicara mengenai usia. Kenapa? Karena orang bisa saja tua tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan, belum melakukan kehendak Tuhan. Tapi atau belum banyak melakukan kehendak Tuhan, ya. Tetapi sebaliknya ada orang-orang yang mungkin muda, ya, tetapi dia bisa melakukan kehendak Tuhan. Ya, contohnya apa? Ya misalnya saya perhatikan misalnya ya, contohnya di YouTube itu saya lihat tuh ada hamba Tuhan yang menurut saya muda, yang namanya David Hernandez ya. Terus ini kadang-kadang sekarang lewat yaitu di grup-grup gitu ya. Tiba-tiba ada yang ngirim namanya Brother Hugh ya, Hugh itu dari mana Korea ya. Tampangnya sih kayak K-pop Bapak dan Ibu ya, ya klinis-klinis itu putih-putih ya. Tetapi berjalan dalam kuasa, berjalan dalam tanda ajaib dan mujizat. Dan saya berdoa Bapak dan Ibu kita juga mengingini, kita juga mengejar. Bukan sekedar istilahnya membahas saja ya, tetapi mengejar menjadi pelaku firman Tuhan. Seberapa saya sudah melakukan firman Tuhan? Seberapa banyak saya sudah mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat
saya. Seberapa banyak saya sudah melayani generasi saya. Contohnya Daud. Ya, Daud itu dikatakan melayani generasinya. Ya, jadi buat saya ini, kalau saya mengerti apa yang saya kejar, saya ini, buat saya harus mengabaikan yang lain supaya apa? Supaya yang utama ini bisa selesai. Ya, nah cirinya apa Bapak dan Ibu? Ya saya nggak baca lagi, cuma intinya gini ya, anak kecil itu maunya susu. Ya susu itu apa? Sesuatu yang enak. Ya, kalau zaman saya kecil Bapak dan Ibu, ya itu masih ada acara di televisi. Ya dulu zaman dulu tuh TV saya cuma ada TVRI. Ya, saya masih ingat minggu sore itu ada Pak Tino Sidin. Ya Pak Tino Sidin itu selalu menampilkan ya gambar dari si ini, dari kota ini, semuanya ditutup pasti bagus. Nah, ya namanya juga anak kecil, ya gambarnya mau sebagus apapun, sejelek apapun, ya bagus, ya. Tetapi kalau udah jadi pelukis orang dewasa, Bapak Ibu, atau misalnya jadi arsitek, ya gambarannya jelek atau hitungannya tidak bagus atau bangunannya tidak bisa kuat, orang nggak akan beli, nggak akan bayar, malah harus ganti rugi. Ya, dan ini adalah cirinya, ya bahwa apa? Orang-orang dewasa makan makanan keras. Nah, makanan keras ini seperti apa? Teguran, hardikan, ya. Ada gereja-gereja yang ya Bapak dan Ibu tahu lah ya. Ada yang bicaranya mengenai kemakmuran, perkenanan berkat gitu ya. Ya, itu istilahnya apa ya? Ada yang mengistilahkan itu Injil tapi sudah istilahnya diencerkan. Ya. Tetapi Injil juga bicara mengenai salib. Injil bicara juga mengenai penderitaan yang harus kita lewati supaya apa? Kita mengalami kemuliaan. Ya, tetapi tentunya gini Bapak dan Ibu, ya. Mungkin ada yang kata-kata ini istilahnya menyinggung perasaan Bapak dan Ibu. Nah, saya tidak dalam sedang menyinggung Bapak dan Ibu, tetapi istilahnya gini ya. Ya mari kita hadapkan kepada Tuhan, ya. Apabila ada Bapak dan Ibu yang merasa tersinggung, saya mohon maaf Bapak dan Ibu. Tetapi bagian saya adalah apa? Ya kalau itu firman Tuhan, itu kebenaran, ya sekalipun itu makanan keras, saya akan sampaikan. Ya, ya sekalipun apa? Sekalipun mungkin orang nggak senang dengan saya. Sekalipun apa? Orang menolak saya. Ya, buat saya itu bagian daripada ya kedewasaan. Ketika kita menjadi dewasa, kita tidak lagi istilahnya dipengaruhi istilahnya gini, tergantung dengan keadaan sekitar saya. Keadaan sekitar saya harus menerima saya. Waduh, sampai kapan saya bisa menyelesaikan kehendak Tuhan kalau gitu? Ya, kenapa? Karena saya belajar bahwa Yesus mengalami penolakan. Murid-murid juga mengalami penolakan. Yang penting apa? Yang penting menyelesaikan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Nah, jadi izinkan saya berbagi Bapak dan Ibu singkat saja mengenai apa yang disebut tingkat-tingkat kedewasaan. Ya, jadi gini Bapak dan Ibu. Ya, jadi menurut saya Bapak dan Ibu, ya, atau menurut istilahnya gini ya, saya dimuridkan gitu ya dalam satu pelayanan, saya bekerja di suatu yayasan. Nah, jadi ketika ada pembahasan mengenai kedewasaan itu ada dasar-dasar. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu. Nah, ini katakanlah nanti Bapak dan Ibu ke surga, Bapak dan Ibu akan lihat bahwa surga itu tidak sama. Ya. Ada tingkatan-tingkatan, ya. Ada yang bisa tinggal dekat dengan Tuhan, ada yang tinggalnya jauh dari Tuhan. Ada yang tinggalnya itu di istilahnya mansion ya. Mansion itu rumah yang seperti istana yang mewah gitu, yang besar. Tapi ada yang tinggalnya itu di barak. Kamar sendiri saja nggak punya, tapi punyanya kamar tidur. Ya di kamar tidur itu seperti di bangsal tentara, ya tidurnya rame-rame. Nah, kenapa Bapak dan Ibu? Ya, ada beberapa juga penglihatan. Ya, cuma saya nggak sempat kutip sekarang gitu ya, Bapak dan Ibu. Cuma ada sumbernya bisa dicari. Ya, misalnya apa? Bapak Maurice Clark gitu ya. Bapak Maurice Clark itu melihat sidang ilahi dan beliau ini melihat bahwa apa? Bahwa ada beberapa tokoh hamba Tuhan yang dianggap dewasa sehingga ini dipilih untuk menjadi hakim atau memimpin pada sidang ilahi. Nah, siapa? Misalnya ya saya sebut satu, Henok, ya, Abraham, nah, sisanya yang atau Daud gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu carilah. Nah, jadi poinnya apa Bapak Ibu? Poinnya apa? Kita harus mengejar untuk melakukan kehendak Tuhan. Ini saya percaya. Ya, kalau lingkungan di sekitar kita ini belum terlalu melakukan kehendak Tuhan, nah kita gumuli. Ada nggak Bapak dan Ibu? Ya, di mana saya ini bisa lebih lagi melakukan kehendak Tuhan. Ya, tapi saya bukan bicara mengenai istilahnya tidak setia, meninggalkan gereja, Bapak. Ya, kita bisa tetap berhikmat, tapi gini ya, pokoknya
kehendak Tuhan dalam hidup saya harus selesai. Saya bisa ikut ambil bagian dalam apa? Dalam kehendak Tuhan. Caranya gimana? Ya Bapak dan Ibu lihat. Misalnya apa? Menurut saya, ya salah satu pelayanan yang paling berdampak beberapa tahun ini, salah satunya menurut saya Reinhard Bonnke. Ya, kenapa? Karena memenangkan banyak jiwa. Ya, jadi gimana Bapak dan Ibu? Ya, sekalipun Bapak dan Ibu di gereja masing-masing tetap bisa belajar, tetap bisa baca bukunya, tetap bisa nabur kalau mau. Ya, supaya apa? Supaya kita menerima berkat-berkatnya. Ya, supaya ketika kita di surga kita tidak menyesal, Bapak dan Ibu. Ya, saya pelajari mengenai Reinhard Bonnke dan saya bersaksi saya pernah ke Afrika dan pas saya di Afrika itu Pak Reinhard Bonnke meninggal. Ya, terus saya pernah ke tempat beliau ini merintis pelayanan. Ya, gitulah. Oke. Nah, sekarang kita balik ke poinnya. Ya, nah tingkatan kedewasaan apa? Ternyata ada pewahyuan gitu ya. Tapi saya berikan dasar-dasar firman. Ya, itu ada yang mulai dari anak naik menjadi hamba, pelayan, naik menjadi budak, naik menjadi kawan sekerja, naik menjadi mempelai, menjadi sahabat, menjadi raja-raja. Nah, kita ini termasuk yang mana, Bapak dan Ibu? Ya. Nah, saya nggak bisa bahas, ini bukan temanya, Bapak dan Ibu, tapi saya berikan saja ayat-ayatnya, Bapak dan Ibu mau minta silakan. Kalau enggak, silakan ikuti Bapak dan Ibu yang menurut Bapak dan Ibu benar. Ya, kita harus pertanggungjawabkan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan nanti di hadapan Tuhan. Ya, Roma 8. Ya, kita itu bisa menjadi anak. Ya, anak itu tinggal minta sama bapaknya. Ya, dan ini adalah tujuan Yesus datang ke dunia apa? Yaitu membuat kita menjadi anak daripada bapak. Ya, oke. Nah, setelah anak semakin dewasa, nah menjadi hamba, Bapak dan Ibu. Ya, ada orang-orang yang buat saya ini istilahnya tanpa mengurangi rasa hormat, ini belum terlalu dewasa. Ya, jadi gimana? Ya saya caranya gini, ya saya minta tolong, ya minta tolong kepada siapa yang sudah menurut saya lebih membantu saya untuk apa? Untuk melayani, untuk memberkati. Ya, Bapak dan Ibu misalnya bayangkan dalam satu keluarga ada 100 anak, ya pusing nggak? Ya mungkin pusing, tapi kita bisa buat apa? Kita bisa buat bertingkat, bertahap. Ya jadi apa? Anak yang sulung melayani yang lebih muda, yang lebih muda melayani yang lebih muda lagi, yang lebih muda melayani yang lebih muda lagi. Jadi semuanya terlayani, semuanya saling memberkati. Kenapa? Karena ini contohnya dikatakan gini ya, anak itu perlu menghormati bapaknya. Nah, siapa yang kita hormati Bapak Ibu? Ya, kita perlu belajar untuk apa? Menundukkan diri. Ya kenapa? Karena dalam penundukan diri ada otoritas. Otoritas dalam apa? Untuk peperangan, untuk ketaatan. Ya, saya menundukkan diri sehingga apa? Ya karena saya ini hidup saya peperangan, Bapak Ibu. Saya nggak bisa seenaknya, Bapak Ibu. Saya ini bukan orang bebas. Ya, jadi ketika saya berada dalam ketaatan, dalam menundukkan diri, saya percaya ada berkat, ada pemeliharaan Tuhan, ada kemenangan. Ketika saya berkata iblis lari, maka iblis akan lari, Bapak Ibu. Ya, nah apa bedanya Bapak dengan Tuhan? Ya kalau Bapak itu ada hormat, tetapi kalau Tuhan itu istilahnya takut. Ya takut itu misalnya apa Bapak Ibu? Ya kalau anak dikasih uang jajan nggak sama bapaknya, ya dikasih ya istilahnya. Ya tapi kalau karyawan nggak kerja dikasih uang apa? Dikasih gaji nggak? Ya saya rasa kita bisa jawab yang nggak dikasih gaji ya. Jadi kita harus mengerjakan pekerjaan kita. Ya saya juga masih terima gaji gitu ya, saya masih terima berkat gitu. Jadi saya harus mengerjakan pekerjaan dan tugas-tugas saya. Ya, nah terus berikutnya Bapak dan Ibu, ya ternyata gini ya, ternyata ada tingkatan lagi pelayanan ya, dia itu apa? Ada pelayan, ada budak. Ya, jadi ayatnya mana di Matius 20 ya. Jadi bahasa Yunaninya pelayan itu diakonos, tapi budak itu dolos ya, dolos ya. Bapak dan Ibu pernah dengar pelayanan dolos ya, ada kesaksiannya dulu katanya udah digorok ya waktu itu kasusnya ya, nanti Bapak dan Ibu bisa cari sendiri, tapi nggak mati ya, dipimpin Paruyan di Hutasoit ya. Nah jadi ternyata dolos itu budak Bapak dan Ibu. Budak itu ternyata tingkatnya lebih tinggi Bapak dan Ibu. Nah Bapak dan Ibu kalau saya tanya mau jadi pelayan atau menjadi budak, enak mana jadi pelayan atau jadi budak? Secara manusia enak menjadi pelayan Bapak dan Ibu. Budak itu upahnya berapa Bapak? Lebih kecil apa lebih besar? Ya, budak itu ada hari liburnya nggak Bapak dan Ibu? Ya, nah ternyata Bapak dan Ibu ketika kita makin tinggi melayani seperti seorang budak. Yang misalnya apa? Misalnya saya ini udah sering, ya misalnya apa? Kalau misalnya minggu tiba-tiba ada undangan,
ada kadang-kadang ada pemakaman, dan saya harus memilih nih, saya mau mengutamakan yang mana? Apa kenyamanan saya, apa keluarga saya, apa saya belajar melayani sebagai seorang budak, sebagaimana Tuhan Yesus melayani. Oke, berikutnya ada rekan sekerja, ya contohnya Timotius. Berikutnya ada mempelai. Nah, mempelai ini punya tingkat keintiman yang lebih lagi, tapi itu bukan yang tertinggi sebenarnya. Ya, tapi Alkitab berkata ada tingkat sahabat. Ya, sahabat itu apa? Sahabat itu merelakan nyawanya. Maksudnya apa? Apa yang dia anggap penting, dia letakkan, dia korbankan. Ya, nah kalau saya belajar juga. Ya misalnya apa? Misalnya tahun lalu ya Tuhan panggil saya untuk berangkat ke Amerika dan Kanada selama 2 bulan. Waduh, dalam hati saya 2 bulan ya, lama bener ya, timnya dengan siapa, duitnya berapa dan lain sebagainya. Saya harus kemana saja ya. Saya gumuli, ya udah saya pergi ya. Ya nggak persis 2 bulan sih, tapi 5 minggu. Tapi saya belajar istilahnya meletakkan apa? Meletakkan kenyamanan saja, meletakkan uang saya. Buat apa? Buat apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, dan kita harus belajar Bapak dan Ibu, sebagaimana apa? Sebagaimana Abraham. Abraham itu dikatakan apa? Ketika ditanya, boleh di-mute? Saya mute sebentar ya. Ya, dipilih dulu bentar ya. Ya. Maaf, ya saya bantu. Ini mute. Jadi kalau begitu masuk mute ya. Jadi Bapak dan Ibu, sahabat itu belajar meletakkan ya, meletakkan bagi saudaranya. Misalnya apa? Ini saya belajar. Misalnya apa? Ketika saya belajar istilahnya gini. Kalau saya belajar istilahnya, contohnya ketika saya punya orang-orang yang saya latih ya. Nah, saya ini kadang-kadang ini ketemu orang dan orang ini ketika ketemu dengan saya bicara mengenai masalahnya, kehidupannya, dan pergumulannya. Dan saya bilang gini ya itu bukan salah sih, cuma istilahnya gini, ketika kamu ini sudah semakin dewasa ya, ketika kami ini semakin naik di hadapan Tuhan, kami ini harus belajar. Belajar apa? Belajar seperti apa? Belajar duduk dengar dulu. Ya, belajar mendengarkan, memperhatikan. Ya, ketika ketemu dengan pemimpin yang mulai dengan jangan istilahnya gini, pemimpin suruh ngikutin kita, ya, tapi belajar apa? Dengarkan visinya pemimpin apa tugas Bapak, apa pergumulan Bapak, apa yang bisa saya bantu. Ya, mungkin kita nggak bantu apa-apa, mungkin ada yang berkata saya tugasnya bangun gedung, ya 400 miliar. Oke, saya dukung berapa? 10.000. Saya dukung dalam doa. Menurut saya itu nggak masalah, Mbak Bro. Tapi mulai dengan apa? Mulai mendengarkan. Sebab apa? Sebab dikatakan ini sahabat itu apa? Sahabat itu tahu mendengarkan apa yang dari Tuhan. Sementara apa? Hamba itu cuma disuruh apa? Beli telur, beli apa? Beli sayur, gitu, beli makan. Tapi kalau sahabat ini harus mendengarkan isi hatinya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan? Ya, tidak hanya datang dengan pergumulan saya, daftar doa saya, tapi datang dengan bahasa saya itu mengosongkan diri, ya, tidak membawa agenda saya, kesibukan saya, tapi mendengarkan hari ini Tuhan maunya apa, Tuhan bicara mengenai apa, ya. Kepada kami Tuhan bicara apa? Harus berdoa supaya apa? Supaya 10.000 pasukan dibangkitkan di tiap provinsi. Nah, gimana caranya? Haleluya. Tuhan bicara harus pergi ke bangsa-bangsa. Caranya gimana? Nah, kita bergumul juga ya. Saya bukan membebani Bapak dan Ibu, cuma Bapak dan Ibu, saya belajar menangkap apa yang Tuhan bicara kepada pemimpin saya. Dan buat saya, Bapak dan Ibu, ini adalah bagian daripada apa? Penundukan diri saya pada otoritas. Ya. Dan ketika saya ada dalam otoritas, maka firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari. Ya, saya berdoa karena ini masih namanya pelatihan pasukan. Salah satu pasukan itu harus punya penundukan diri. Nah, kita ini penundukan diri kepada siapa? Ya, memang selama 2-3 tahun ini banyak perubahan, ya, banyak transisi, ya, pergeseran, gitu ya. Tetapi kita harus belajar menundukkan diri kepada yang benar. Karena gini ya,
Kalau kita menundukkan diri kepada ujungnya iblis, kepada yang mencuri, membunuh, dan binasakan, pasti ada harga yang harus kita bayar. Ada kutuk. Ya, nah jadi kita harus perlu belajar untuk hidup dalam ketepatan dan penundukan diri. Ya, oke. Nah, berikutnya apa Bapak Ibu? Ternyata ada tingkatan lagi. Ya, tingkatan apa? Tingkatan yang akan menghakimi. Ya, kamu adalah Allah, anak-anak yang maha tinggi. Terus apa? Di Keluaran 7, ya, lihat aku mengangkat engkau sebagai Elohim, ya bahasa aslinya. Ya, di Wahyu 20 itu dikatakan bahwa apa? Nanti akan ada kuasa untuk menghakimi. Bapak dan Ibu mau terima kuasa untuk mau menghakimi? Bapak dan Ibu mau terima untuk memerintah sebagai raja? Nah, ada syaratnya di sini ya, dituliskan, dikatakan di sini apa? Mereka ternyata dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus, karena firman Allah, tidak menyembah binatang dan patungnya, dan juga tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Ya, saya percaya dalam 2-3 tahun ini Bapak dan Ibu sudah mulai belajar ya apa yang namanya binatang, patung, tandanya. Ini bukan temanya, tetapi temanya apa? Kembali kepada cinta yang dewasa. Ya, ketika kita semakin dewasa, kita tidak sekedar mengharapkan yang enak. Ya, kalau anak itu tinggal minta aja, Pak minta, Mak minta. Ya, tetapi ketika kita semakin dewasa, kita belajar apa? Belajar melayani, belajar memberi, ya, mengikuti apa yang menjadi pergumulan orang tua kita. Ya, saya ada kesaksian sedikit, ya. Ya, jadi saya berikan ini dulu referensi, ya, Bapak dan Ibu kalau mau pelajari. Ya, ini ada David E. Taylor, ya, menulis buku Persekutuan Ilahi Muka dengan Muka. Kenapa? Karena dikatakan yang bisa bersekutu secara ilahi muka dengan muka itu disebut sahabat, ya, seperti Musa, ya. Dan Tuhan berjanji barang siapa yang baca buku ini, ya, akan ditemui secara muka dengan Tuhan. Ya, Bapak dan Ibu sudah pernah ketemu muka dengan Tuhan? Nah, boleh baca kalau mau, ya. Terus ada mengenai sidang ilahi, ya, bagaimana menetapkan. Ya, kenapa Bapak dan Ibu? Hari-hari ini nasib bangsa-bangsa itu dituntut. Kenapa? Karena kejahatan, ya, yang terutama dibuat sudah selama beberapa tahun ini, beberapa puluh, beberapa ratus, tapi 2-3 tahun ini banyak kejahatan, Bapak dan Ibu. Iblis ini mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, bagaimana caranya? Yang mengertilah, yang nggak mengerti ya udahlah, bisa tanya kepada pemimpin masing-masing. Ya, nah, jadi poinnya apa Bapak dan Ibu? Poinnya ternyata kita harus bertumbuh dewasa, semakin dewasa. Nah, contohnya bagaimana Bapak dan Ibu? Ayatnya bagaimana? Ya, saya percaya Bapak dan Ibu udah pernah dengar. Ya, saya percaya Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah dengar juga pembahasannya, tapi saya kutip dari Yohanes 21. Ya, Yohanes 21 itu mendekati penghujung, ya, penutup dari Yohanes 21. Tuhan Yesus sudah naik ke kayu salib, Tuhan Yesus sudah mati, ya, dan murid-muridnya itu kembali ke Danau Galilea. Ya, kenapa? Mungkin karena kecewa, mungkin, ya, mungkin karena butuh makan, ya, mereka kembali menjadi nelayan, ya. Mereka dengan mungkin ya dengan sedih, dengan galau pergi dari perjalanan dari Yerusalem ke Galilea. Nah, ternyata Yesus menemui Petrus, ya. Saya singkat saja, saya bacakan satu ayat, dan dia bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya, dan Petrus hancur hati. Kenapa? Karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, jadi ini Bapak dan Ibu kalau di bahasa aslinya nggak kelihatan, cuma di bahasa Yunaninya, ya, ini kasih itu digunakan dua bahasa yang berbeda. Ya, saya percaya Bapak dan Ibu kalau udah pendoa biasanya sudah pernah dengar penjelasan ini. Ya, jadi saya juga nggak panjang-panjang, tapi izinkan Bapak dan Ibu. Ya, untuk apa? Untuk saya ulangi lagi, saya tekankan lagi, di mana? Di bulan cinta ini. Ya, sehingga apa? Sehingga kita ini punya cinta yang dewasa, bukan cinta yang seperti anak-anak yang hanya apa? Hanya menuntut, hanya meminta bagi kepentingan kita sendiri. Tapi bisa masuk kepada apa? Kepentingan Tuhan, kepada rencana Tuhan, mengerjakan yang Tuhan mau. Ya, oke. Nah, Petrus itu menjawab, ya, tapi sebenarnya jawaban Petrus itu turun daripada pertanyaan Yesus, karena pertanyaan Yesus adalah apakah engkau agape dengan aku? Ya, perintahnya Tuhan itu engkau harus agape.
tadinya Petrus merasa saya sudah bisa agape. Sampai kapan? Sampai ternyata Petrus menyangkal Yesus dan ayam berkokok. Ya, Petrus menyangkalnya berapa? 3 kali kalau nggak salah ya. 3 kali apa 2 kali? Ya, ayam berkokoknya berapa nanti? Saya lupa nih. Nah, jadi ternyata Petrus sadar bahwa apa? Saya ini tidak mampu agape. Saya tidak mampu mengasihi Tuhan dengan kasih yang ilahi. Ya, kalau Bapak Ibu baca penjelasan. Ya, tetapi saya hanya dapat mengasihi engkau sebagai saudara, sebagai manusia. Tetapi ketika Petrus menjawab dengan pertanyaan itu, dia dibenarkan oleh Yesus. Kenapa? Karena Yesus tahu, memang Petrus kamu tidak punya kemampuan untuk agape. Tetapi ketika engkau sudah insaf, engkau sudah tidak merasa kuat lagi, engkau tidak lagi merasa kamu paling hebat dan bisa ikut aku ke penjara, bahkan kepada kematian. Nah, saya percayakan domba-dombaku. Ya, jadi ini adalah bentuk apa, Bapak dan Ibu? Salah satu bentuk kepercayaan Tuhan. Ya, berkat Tuhan yang pertama adalah apa? Be fruitful and multiply, atau berbuahlah, beranak cuculah dan bertambah banyak, Bapak dan Ibu. Saya percaya ini harus kita kerjakan, Bapak dan Ibu, untuk apa? Memuridkan. Ya, saya punya orang-orang yang istilahnya saya muridkan. Ya, tapi kalau orang-orang yang nggak saya muridkan atau nggak mau saya muridkan, ya saya nggak ambil pusing, Bapak. Saya nggak bisa ngurusin semua orang. Ya, istilahnya. Saya hanya bisa fokus dengan siapa yang istilahnya gini ya, yang merespon, gitu loh, Bapak dan Ibu. Ya, nah. Jadi bagaimana, Bapak dan Ibu? Di ayat sesudahnya itu dikatakan ada cirinya. Ya, cirinya apa? Mari kita baca sama-sama, Bapak dan Ibu. Menurut saya ini yang penting. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang apa? Yang tidak kau kehendaki. Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakannya bagaimana Petrus akan mati dan dimuliakan Allah, sudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, ya, saya percaya kita ini dipanggil untuk mengikuti Yesus dan apa? Untuk mengikuti Yesus ya kita harus meninggalkan yang apa? Yang menghalangi kita, yang membebani kita, yang menghalangi kita untuk ikut Yesus. Ya. Bagaimana misalnya itu keluarga? Ada ayatnya bahwa apa? Abraham itu disuruh meninggalkan keluarganya. Ada ayatnya bahwa apa? Abraham disuruh meletakkan Ishak yang dikasihnya. Nah, cuma saya nggak mau mendoktrin, Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak istilahnya pengajaran-pengajaran dan ya kesimpulannya begini, Bapak dan Ibu. Cuma bagi saya, Bapak dan Ibu, ketika ada panggilan Tuhan, saya akan mengutamakan panggilan Tuhan. Ya, bahkan kalau itu istilahnya apa? Ya istilahnya pasti ada konflik dengan keluarga. Ya, kami lagi kedatangan hamba Tuhan dari Afrika. Ya, dan beliau ini dapat visanya awalnya 2 bulan. Ya, terus tiba-tiba Tuhan berkata perpanjang. Ya, jadi diurus lagi perpanjang. Ya, dapat perpanjangan sampai bulan 5. Ya, jadi itu berapa? Sudah 7 bulan. Dan dia bagaimana? Ya karena itu kehendak Tuhan ya dia letakkan keluarganya istilahnya. Ya, tapi ya bukan berarti diabaikan, ya masih kontak dengan WhatsApp, ya video call dan sebagainya. Ya, dan singkat cerita apa? Banyak terjadi keajaiban dan mujizat. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia, Bapak dan Ibu. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan menyertai kita nggak, Bapak dan Ibu? Kadang-kadang ya kita merasa Tuhan menyertai kita, pasti kok. Ayatnya demikian, Bapak dan Ibu. Tetapi menurut saya belum tentu kok demikian. Ya, saya bukan mengcounter, menghakimi gimana. Cuma mari kita renungkan, Bapak Ibu. Ya, ada contohnya itu menurut saya itu ya bagus gitu ya, seperti apa? Ada orang Korea itu Brother Hyuk gitu ya. Menurut saya bagus. Ya kenapa? Kan di Korea itu banyak gereja-gereja. Tetapi nggak semuanya berjalan dalam tanda ajaib dan keajaiban. Padahal Yesus berkata bahwa apa? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk dan aku akan meneguhkan dengan tanda-tanda keajaiban dan mujizat. Sudahkah kita memberitakan Injil? Sudahkah kita belajar memuridkan? Ya, sudahkah kita belajar menduduki kota-kota? Ya, sudahkah kita belajar berdiri untuk kota dan provinsi kita? Ya, nah, jadi Bapak dan Ibu, ternyata semakin dewasa secara manusia itu tidak semakin enak. Ya,
Kenapa? Karena dibawanya ke tempat yang tidak kita kehendaki, Bapak dan Ibu. Ya, saya ini seminggu ini Bapak dan Ibu, saya cukup padat ya. Kenapa? Karena saya ada undangan di mana? Undangan misalnya di Bogor, gitu ya. Undangan di Bandung, undangan di mana lagi ya. Dan kita ini masih mau percaya buat apa Tuhan membawa ke tempat yang lebih jauh lagi. Kemana? Ke Jawa, ke bangsa-bangsa. Dan secara daging, secara manusia, bukan sesuatu yang enak. Kenapa? Karena saya harus letakkan waktu, saya juga harus letakkan uang. Ya kenapa? Karena belum tentu istilahnya orang itu mengundang itu istilahnya, wah ini saya ganti semuanya. Ya, belum tentu. Kita harus belajar beriman. Ya. Nah, seberapa kita melakukan kehendak Tuhan? Seberapa kita ini punya cinta, punya kasih yang dewasa. Ya, kalau belum gimana, Bapak dan Ibu? Ya caranya gimana? Hubungkan diri kita dengan orang yang sudah punya kasih yang lebih dewasa itu. Ya, saya belajar apa? Saya mendengarkan khotbah hamba-hamba Tuhan yang menurut saya melakukan kehendak Tuhan. Ya, beliau ini lagi bangun gedung. Ya, sudah 950 malam tiap hari berdoa. Ya, terus naburnya apa? Naburnya sudah miliaran, ya ratusan miliar ya selama tahun 2022 aja. Ya, kenapa? Karena saya mau belajar misalnya. Wah, seperti ini yang melakukan kehendak Tuhan. Kalau enggak gimana? Ya kalau enggak ya saya istilahnya gini ya, saya tidak menghakimi gitu ya. Kenapa? Karena mungkin bukan jatahnya juga. Ya, tetapi saya akan istilahnya belajar utamakan, belajar fokuskan untuk yang melakukan yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, oke Bapak dan Ibu. Lalu apa nih? Ya, nanti sebentar lagi kalau udah waktunya saya akan ajak Bapak dan Ibu untuk kita doa. Ya, kita menyembah dan berperang untuk apa? Untuk hal-hal yang menghambat, untuk hal-hal yang menghalangi. Untuk apa? Untuk kota kita, destiny kita, ya keluarga kita untuk masuk kepada kehendak dan rencana Tuhan. Ya, karena itu tuh seperti apa? Seperti naik ke gunungnya Tuhan. Ya, dan semakin lama kalau Bapak dan Ibu pernah naik gunung, itu udaranya itu ternyata semakin tipis, Bapak dan Ibu. Ya, udaranya itu membuat kita ini ketika kita bernafas itu kita udah menghirup udara yang cukup banyak, tetapi ternyata rasanya itu cepat menjadi letih rasanya. Ya, nah maksudnya apa Bapak dan Ibu? Ternyata suka nggak suka ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, ya kehendak Tuhan itu belum tentu istilahnya menjadi lebih mudah. Ya mungkin ada hal-hal yang secara manusia kita harus letakkan, ya tidak kita kehendaki. Ya kita lagi disuruh Tuhan untuk bangun gedung, jadi kita belajar apa? Kita doa puasa. Kita korban, ya kita apa? Isi cawan. Ya kenapa? Karena itu yang Tuhan suruh. Ada Tuhan suruh tugas buat ke bangsa-bangsa, Tuhan suruh ke provinsi. Tapi ya inilah panggilan saya, Bapak Ibu. Ya, saya nggak mau tukar panggilan saya dengan yang mengerjakan bahasa saya lebih sedikit, lebih kecil. Ya, kenapa? Karena buat saya ini, saya mengejar upah saya di kekekalan. Saya mengejar upah saya di surga, Bapak dan Ibu. Nah, oke Bapak dan Ibu. Nah ini ada gambaran. Semoga Bapak dan Ibu ada gambaran. Ya, semoga Bapak dan Ibu juga boleh, Bapak dan Ibu boleh apa? Boleh menuliskan apa? Hal-hal yang istilahnya menurut Bapak dan Ibu menghambat di provinsi atau kota Bapak dan Ibu. Ya, saya sebelum ke sini saya stop dulu deh. Ya, biar apa? Nah, jadi gini Bapak dan Ibu. Ya, setiap kota, provinsi, bangsa itu punya karakteristiknya masing-masing, ya, punya kelemahan-kelemahan dan dosa-dosanya masing-masing, ya. Dan kita perlu belajar kenali, ya, roh-rohnya apa, lalu apa, ya. Firman Tuhan berkata bahwa apa? Kita punya pedang roh itu firman Tuhan yang akan apa? Menebas dan memisahkan sum-sum, ya. Jadi misalnya apa, Bapak Ibu? Ya misalnya contohnya gini, sederhananya saya berdoa buat Jakarta, ya. Salah satu spirit roh daripada kota Jakarta ini apa, Bapak? Secara umum saya rasa Bapak dan Ibu bisa setuju, ya. Apa? Mamon, ya, cinta uang, ya. Ternyata memang ada datanya, banyak yang korupsi di Jakarta, Bapak dan Ibu. Nah, lalu apa Bapak dan Ibu? Nah, ketika kita mengerti dosa daripada satu kota, lalu apa? Kita datang kepada Tuhan, kita mintakan ampun, lalu apa? Kita minta firman, rema, untuk apa? Untuk membalikan keadaan. Dan firman itu dilepaskan di gereja, di atmosfer dengan deklarasi, di tempat tinggi misalnya. Untuk apa? Untuk membalikan keadaan.
Ya, kalau Bapak dan Ibu bisa duduki radio, ya, naik ke radio, minta waktu, sewa atau apapun, lalu beritakan firman yang membalikan daripada roh. Supaya apa? Supaya itu bisa menguasai atmosfer dan membuka langit. Supaya apa? Supaya roh-roh dan kuasa gelapnya bisa terikat. Ya, jadi itu baru contoh yang pertama. Ya, tapi kalau kemarin ini kita sudah menghadapi apa yang namanya Samael, ya, apa yang namanya Belial. Ya saya nggak bisa bahas sekarang ya. Beberapa mungkin sudah gitu ya. Nah, tapi karena ini training pasukan doa, nah saya ajak Bapak dan Ibu untuk mengenali ya roh-roh apa yang sedang Bapak dan Ibu hadapi. Ya misalnya apa? Misalnya gini ya, katakanlah ya, Bapak dan Ibu katakanlah dari Banten gitu ya, katakanlah ya, kan Ibu Eva tinggalnya di Banten gitu ya, mungkin beberapa pengurus itu tinggalnya di Banten gitu. Nah, apa sih kira-kira rohnya di Banten? Nah, cari pijakannya di mana Bapak dan Ibu? Nah, Bapak dan Ibu boleh tuliskan. Bapak dan Ibu. Kenapa? Kalau Bapak dan Ibu perhatikan kemarin baru ada gempa di Banten ya, dan pemimpin kita itu ternyata melihat bahwa apa? Ada makhluk-makhluk ya, kuasa-kuasa gelap yang di bawah itu yang mulai bergerak dan mau bikin bencana lagi yang lebih besar ya. Kalau itu tidak ditahan akan terjadi seperti apa? Ya seperti waktu itu misalnya tsunami ya, waktu itu tsunami tahun berapa ya? 500 orang meninggal kalau nggak salah. Ya Bapak dan Ibu bisa cek lah ya, kalau datanya kurang tepat saya mohon maaf ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, apa yang Bapak dan Ibu bisa lakukan sebagai pasukan Tuhan? Ya, saya tidak sekedar istilahnya posting berita gitu ya, tapi istilahnya gini, saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan? Ya, secara hikmat, secara manusia, datang kepada Tuhan minta ampun. Kenali, minta apa? Minta Tuhan tunjukkan, wahyukan, spiritnya apa? Rohnya apa? Ya. Lalu apa Bapak dan Ibu? Ada cawan namanya cawan doa. Ya, bisa berdoa seperti doa Zoom gitu ya, doa di onsite gitu ya. Tetapi ada juga yang namanya doa keliling, Bapak dan Ibu. Ya, perlu nggak doa keliling? Ya, firman Tuhan berkata di Kejadian 13 ayat 17, jalanilah negeri itu menurut panjangnya dan lebarnya, maka aku akan memberikan negeri itu kepadamu, Bapak dan Ibu. Ya, jadi itu syarat yang harus Abraham lakukan supaya Tuhan dapat memberikan negeri itu kepadanya. Ya, bagaimana dengan Yusuf penguasa Mesir? Ada ayatnya Bapak dan Ibu. Yusuf itu mengelilingi tanah Mesir, Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya istilahnya bukan istilahnya maaf ya, bukan menghakimi, bukan istilahnya tidak menghormati doa online gitu ya. Tetapi saya percaya Bapak dan Ibu, kita tetap perlu menginjakkan kaki kita. Ya, mungkin belum secara fisik. Kenapa? Karena mungkin belum ada kesempatan, belum ada waktu gitu ya. Tetapi ikat dari menara doa kita, dari ruang doa kita, sama-sama ikat roh yang di sini gitu ya. Nah, tetapi kita juga perlu menginjakkan kaki kita, Bapak dan Ibu. Ya, ada istilahnya, ada hukumnya. Kenapa? Karena Yosua 1 ayat 3, di setiap tempat yang kau injakkan telapak kakimu, aku berikan kepadamu, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi ada teman kami ya, lagi ada proyek bangun tambak di sekitar Banten ya, tambak udang ya. Dan kalau dia nggak datang ke sana, nggak doa, nggak perang, ya nanti mulai ada masalah ini itu gitu ya. Nah, kemudian dia datang dan berdoa ya, dan masalah itu mundur ya. Nanti ada yang lihat, wah ada tuh ijo-ijo ya, ada naga-naga gitu ya. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Peperangan rohani itu sangat nyata Bapak dan Ibu ya. Bahkan ini kita bilang gini ya, waduh ini kalau misalnya pasukan Banten belum bergerak, udah deh Jakarta bantuin aja. Kenapa? Ini bukan sombong, cuma gini ya. Kalau misalnya Banten ada apa-apa kan Jakarta terdampak juga. Ya, jadi kita itu istilahnya yang tim yang berdoa buat Jakarta, kita bilang udah deh, ayo bantu. Bantu gimana caranya? Ya secara hikmat gini misalnya, bikin pasar murah, ya bikin apa? Yang ini ledakan kesembuhan ilahi, bikin pujian penyembahan, ya Banten menyembah, bikin KKR anak atau apapun, ya. Oh itu kan harus pakai duit, ya duitnya dari surga, dari Tuhan, ya. Lalu jangan, saya percaya kita ini bukan hanya menyimpan duit aja, bukan hanya jadi tabungan, ya tabungan itu seperti apa, celengan apa, celengan maaf kata
babi gitu. Babi nanti disembelih gitu. Enggak, ini bukan menghakimi Bapak dan Ibu. Cuma ada roh yang membuat apa? Orang menjadi malas, orang menjadi nyaman, inginnya duduk enak saja, duduk santai saja, dan nggak mau berperang, nggak mau keluar daripada kenyamanan. Nah, seberapakah kita ini bisa melakukan kehendak Tuhan? Ya, nah saya bilang bisa doa keliling, ya doa keliling di Banten, ya kita bisa bantu, ya misalnya, ya. Nah tapi kalau Bapak dan Ibu di Banten berkata, wah saya nggak mau, ya saya berkata ini adalah tanah saya mau ambil bagian semaksimal mungkin. Menurut saya lebih bagus gitu ya. Ini maaf bukan hadir gitu ya. Cuma istilahnya bahasa saya itu kita perlu saling membantu, ya. Bapak dan Ibu bisa punya kekuatan, kelebihan, dan orang lain mungkin punya kekuatan, kelebihan yang lain. Ya, nah, jadi doa keliling, ya jadi apa? Jadi balik ke pergi dan duduki, pergi dan jalan. Kenapa? Karena itu ada hukumnya, ya. Kita mungkin saya udah pernah cerita gitu ya, izinkan saya mengulang sedikit gitu ya. Nah, waktu November gitu ya, Oktober November gitu ya. Oktober itu kan ada hari Halloween ya. Nah, ada tragedi Malang gitu ya. Nah, terus ada ya ini hamba Tuhan juga ya, tapi komedian juga, tapi anak Tuhan lah ya. Dan dia ini bilang, dia ini dulu bekas satanis ya. Dia bilang gini bahwa apa? Ada tokoh dari apa? Dari kegerakan satanis mau ke satu provinsi ya. Tetapi dia lewat provinsi ini. Waduh, ini provinsinya saya nih ya. Lalu gimana Bapak dan Ibu? Ya ternyata kita digerakkan Tuhan pada waktu itu ya. Kita doa keliling, ya kita cari pijakan-pijakannya, ya kita ikat, kita tutup pintu gerbang maut, ya. Terus, oh Tuhan berikan hikmat untuk apa? Untuk jalani dan kelilingi, ya jalani dan kelilingi apa? Provinsi kita, ya. Jadi kita ini udah sering ya kelilingi Jakarta, dan kelilingi Jakarta itu kalau lingkar luar, lingkar dalam itu 1 jam selesai, lah ya 1,5 jam selesai gitu ya. Nah, kalau mungkin rame-rame gitu ya, agak rame gitu ya, kalau agak padat gitu. Nah, tetapi tiba-tiba Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin kami, ya. Kamu nggak boleh lewat tol, ya, lalu lewat bawah gitu ya. Oke, kita coba ukur ya. Kalau lewat bawah keliling Jakarta ini kira-kira berapa kilo? Oh, kira-kira 80 kilo. Oh, 80 kilo sih 2 jam selesai, 2 jam kelar gitu ya. Lalu kita mulai praktekkan ya. Tuhan suruh kasih hikmat. Pakai apa? Pakai 12 elemen. 12 elemennya apa? Elemen itu misalnya darah, ya, minyak, ya, terus apa? Terus bulu domba, ya, tabut dan lain sebagainya. Nah, jadi kita berangkat itu 13 mobil gitu ya. Minggu pertama 11 mobil ya. Nah, terus kita jalani Bapak dan Ibu, ya. Kita lakukan ya. Itu ada hari Minggu ya, terus kita lakukan, ternyata perlu 200 km. Ya, kalau 200 km perlu berapa jam? Ya. Nah, ternyata setelah kita jalani itu rata-rata itu kita perlu 10 sampai 12 jam ya untuk menjalani kota Jakarta. Haleluya, ya, haleluya. Jadi haleluya itu istilahnya buat kita itu satu perjuangan, satu pergumulan, tetapi Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan sukacita ya. Bahkan di kelompok saya sendiri, di mobil saya sendiri itu Tuhan itu memberikan holy laughter ya, kalau Bapak dan Ibu tahu seperti di Toronto Blessing ya, Tuhan memberikan sukacita ilahi ya, kita bisa ketawa terbahak-bahak masuk ke hadirat Tuhan ya. Nah, sehingga tiba-tiba capeknya hilang ya. Dan kita bersaksi gitu ya Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu, saya nggak bilang cuma kita yang berdoa, enggak ya. Cuma setelah kita lakukan itu, setelah kita lakukan seperti yang Daud lakukan, yaitu apa? Membawa tabut ya. Daud kan membawa tabut ya, dan setelah itu apa? Setelah itu Yerusalem diberkati yang memang di masanya Salomo ya. Nah, ada berkat Tuhan, ada open heaven, ada malaikat-malaikat yang bekerja ya. Dan kami bersaksi bahwa apa? Bahwa hamba Tuhan itu berkata bahwa apa? Dia ya, sebenarnya iblis ya, melalui orang-orang yang setuju dengan iblis itu berusaha membuat kekacauan di Jakarta. Berusaha membuat pembantaian di Jakarta. Seperti apa? Seperti yang terjadi di Seoul. Nah, caranya gimana? Ya, caranya ternyata melalui konser musik.
Ya, apa hubungannya konser musik ya? Ternyata konser musik itu bisa dibikin rusuh, Bapak dan Ibu. Ya, jadi gimana Bapak dan Ibu? Ya, kalau Bapak dan Ibu pelajari ya, itu pertandingan bola di Malang itu ada hal-hal yang istilahnya gini. Kita ini perlu merenungkan. Nah, ini benar-benar atau ada sesuatu cerita di baliknya. Ya cerita apa ya? Banyak cerita kita nggak tahu Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Karena kan ini udah tahun 2023 ya. Kemarin udah akhir 2022, bentar lagi pemilihan presiden. Nah, apa maksudnya nggak tahu ya. Saya juga nggak bisa istilahnya mengklaim begini, Bapak dan Ibu. Cuma kita perlu berhikmat lah gitu. Berhikmat itu apa? Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak seperti kelihatan di permukaannya, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, jadi itu yang kami lakukan, Bapak dan Ibu. Kita mengisi cawan dan singkat cerita untuk Jakarta pada saat itu aman. Ya, sehingga apa yang iblis rancangkan ya sebelumnya itu ada mimpi tsunami, ada mimpi gempa mengenai Jakarta, tiba-tiba mundur, tiba-tiba mereda setelah kita mengisi cawan itu. Ya, sebelumnya ada yang bilang bahwa ada malaikat jatuh Belial gitu di sini. Nah, udah kita ikat, ya akhirnya nggak ada lagi tuh Belialnya. Ya, nah jadi gimana Bapak Ibu? Setiap kita ini sebagai pasukan Tuhan punya tanggung jawab, punya wilayah masing-masing untuk kita pertahankan, untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, dan saya berdoa apa? Saya berdoa kita bisa menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan dan mempertahankannya di hadapan Tuhan. Ya, ketika Tuhan ketemu kita, sabaslah hambaku yang baik. Terima kasih karena engkau telah melakukan kehendakku atas provinsi ini, atas pulau ini. Engkau telah mendampingi kota ini, bangsa ini, sehingga apa? Sehingga kota, provinsi, bangsa ini diluputkan seperti di Daniel 12. Ya, oke. Izinkan saya kembali lagi ke ini. Ya, nanti kira-kira setengah sembilan saya ajak Bapak dan Ibu untuk berdoa ya. Nanti kita lihat kesaksiannya ya. Nah, jadi itu ada cinta ya. Cinta apa? Cinta yang belum dewasa ya, yang menuntut ya. Kamu pacar saya, maka saya minta ini. Minta apa? Minta jam yang bagus, minta HP yang bagus, minta barang-barang yang bagus. Nah, menurut saya ini belum cinta yang dewasa ya. Kalau Bapak dan Ibu bahas gitu ya, ada beberapa penerjemahan, ada yang diterjemahkan sebagai cinta juga, tapi nama Yunaninya eros ya, hawa nafsu ya. Kalau saya mencintai kamu, kamu harus menyerahkan tubuhmu gitu. Nah, itu bukan cinta agape, Bapak Ibu. Cinta agape itu kita belajar meletakkan ya. Meletakkan apa? Ya, apa yang penting menurut kita. Nah, kita harus belajar kenali apa yang penting menurut dia. Belum tentu apa yang menurut kita bagus, menurut dia ini penting. Ya, nah, misalnya apa? Nih, saya akan bahas dan saya akan beralih ke tema apa? Cinta yang bisa melahirkan mujizat. Ya, kenapa? Karena Allah itu kasih, ya Allah itu cinta, ya. Dan Yesus itu adalah Tuhan yang membuat tanda-tanda ajaib dan keajaiban. Ya, jadi harusnya apa? Harusnya bisa terjadi mujizat ya dalam hidup kita juga. Ya, kalau enggak gimana? Ya kita bisa mengundang hamba Tuhan yang bisa membuat mujizat. Ya, kalau enggak apa? Ya kita bisa invest hidup kita bisa memberkati hidup kita. Memberkati orang-orang yang berjalan dalam tanda ajaib dan mujizat. Nah, di Lukas 7 Bapak dan Ibu ya, saya rasa saya nggak bacakan ininya ya, nggak bacakan ayat-ayatnya demi ayat, cuma saya akan kutip peristiwanya ya. Peristiwanya lebih kurang apa? Ada seorang perwira ya, dan kalau perwira ini tentunya atau Bapak dan Ibu bisa cek ya, ini dia bukan orang Israel, bukan orang yang mengenal Tuhan ya, tetapi dia percaya kepada Yesus Bapak dan Ibu ya. Nah, ada ceritanya apa ya? Ceritanya kan bangsa Israel pada waktu itu dijajah ya oleh pemerintah Romawi. Ya, Bapak dan Ibu bisa cek lah ya. Tapi poinnya apa? Poinnya dia bisa datang kepada Yesus dan minta tolong. Kenapa? Karena dia tahu kesembuhan daripada hambanya ada pada mulut Yesus istilahnya. Terserah Yesus mau berdoa apa tidak gitu ya. Nah, tapi menurut saya ini saya ajak lihat Bapak dan Ibu ya. Menurut saya ini ada beberapa kunci yang menarik ya. Di bahasa Indonesia sehari-hari di Lukas 7 ya.
Itu ada di Matius, ada di Lukas juga, ya Bapak Ibu bisa baca lagi. Nah, di Lukas 7 dikatakan ada apa? Ada perwira Romawi yang mempunyai hamba yang apa? Kita baca sama-sama, yang sangat dikasihinya. Hamba itu sakit dan hampir mati. Ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, poin saya apa? Ya, poin saya ya memang Allah itu adalah kasih Bapak dan Ibu. Ya, ada yang berkata kasih Tuhan tidak berkurang, saya tidak menghakimi hamba Tuhan gitu ya. Tetapi Alkitab juga berkata ada orang-orang tertentu yang dikasihi Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang tidak terlalu dikasihi Tuhan. Ya. Nah, ini menurut saya ukurannya gimana? Ya, Tuhan adalah kasih, tetapi pertanyaannya, seberapa banyak orang itu melakukan kehendak Tuhan? Karena kasih itu juga bicara mengenai ketaatan, bukan perasaan. Ya, emosi itu bisa hari ini kita rasanya sayang, rasanya senang, tapi besok rasanya jengkel gitu. Tetapi perintah Tuhan adalah apa? Perintah Tuhan adalah mengampuni, Bapak dan Ibu. Ya, nah, jadi poinnya Bapak dan Ibu, kalau kita mau mengalami mujizat, pertanyaan apa? Seberapa kita dikasihi oleh pemimpin kita? Seberapa kita ini dikasihi oleh Yesus, Bapak dan Ibu? Ya memang Tuhan itu kasih, ya. Tetapi gini ya, pertanyaannya seberapa kita itu melakukan kehendak Tuhan? Karena semakin kita melakukan kehendak Tuhan, otoritas kita juga semakin bertambah. Firman Tuhan berkata bahwa apa? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi saya itu istilahnya bukan orang yang istilahnya bahas firman. Saya itu istilahnya gini, ya saya setuju membahas, tapi gini, ya pertanyaannya apa yang kamu lakukan? Apa kesaksiannya? Ini yang kamu lakukan ini mengubah hidupmu apa enggak? Kalau belum mengubah hidupmu, apakah ada cara untuk hidupmu berubah? Kalau engkau melakukan firman, kalau engkau misalnya berkumpul dengan orang-orang yang melakukan firman, ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, poinnya apa? Ya, ternyata hamba ini dikasihi oleh pemimpinnya, oleh tuannya, ya. Lalu apa? Kayaknya mungkin ya hati Yesus ini tergerak, ya. Kenapa? Karena ternyata perwira Romawi ini, kalau Bapak dan Ibu baca, satu punya iman, ya. Kedua apa? Ya, kedua ini melakukan bagiannya dengan apa? Membantu orang Yahudi untuk membangun rumah ibadat. Banyak orang ini mau berdoa, mau mujizat, ya. Tapi gini, kadang-kadang ini nggak ngerti bayar harganya. Kita ini pengen misalnya apa? Mungkin istilahnya gini bahasanya, pengen ke dokter gitu ya, pengen sembuh. Tapi kita nggak tanya, ini kira-kira kalau sembuh ini harganya berapa? Biayanya berapa? Bagaimana saya membayar harganya? Dan ini menurut saya bagian yang penting. Banyak orang itu istilahnya pengen menuainya, tapi nggak mau menaburnya. Ada nggak ayatnya? Ada, Bapak dan Ibu. Ya, engkau akan mendiami rumah yang tidak kamu bangun, ya. Tetapi itu ada dasar-dasar lain yang harus kita angkat, Bapak Ibu. Seberapa kita ini berjalan dalam perjanjian Abraham, misalnya. Ya, saya kalau ke Jakarta, Bapak Ibu, ya, saya itu kalau masuk dari tol dalam kota, saya akan pulang lewat Tanjung Priok. Saya kadang-kadang bersama teman, bersama pasukan, dan dia bingung, ya, kenapa ngapain pilih yang jauh, ya. Pokoknya saya ini perjanjian saya dengan Jakarta, istilahnya gini, saya mau seperti Abraham, menjalani, mengelilingi. Kecuali apa? Kecuali kadang-kadang saya ngantuk, kecuali kadang-kadang saya duitnya tipis, istilahnya di tol gitu ya, udah saya pulang lewat jalan lain. Tapi kalau saya punya kekuatan, saya punya istilahnya lagi ada berkat Tuhan, saya akan kelilingi. Kenapa? Karena buat saya itu Jakarta itu adalah warisan, adalah tanah perjanjian. Ya, kenapa? Saya percaya dengan saya melakukan itu, saya punya kuasa. Ketika iblis mau berkata, saya akan mencuri, membunuh, dan membinasakan, saya berkata nggak bisa, maka dia harus nurut, dia harus tunduk. Nah, Bapak dan Ibu kebanyakan berada di Banten misalnya, ya. Nah, Bapak dan Ibu gumuli, nah, dan kita nanti 8:30 kita akan berdoa, atau saya tambah sedikit lagi mungkin 9:40, ya, untuk berdoa buat Banten, berdoa buat Bapak dan Ibu, ya. Supaya apa? Supaya kita punya kesaksian, Bapak dan Ibu. Ya, firman Tuhan berkata di Yesaya 54 kalau nggak salah, carilah pengajaran, carilah kesaksian, ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya ini sengaja, ya, saya cari kesaksian, saya rekam kesaksian,
saya upload di YouTube. Kenapa? Buat saya harus ada bukti bahwa apa? Kita ketemu Tuhan, kita ngalamin Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, dan hidup kita berubah. Hidup kita menjadi berkat. Ada orang-orang yang hidupnya diberkati. Ya, nah, jadi Bapak dan Ibu, tadi apa? Ya, perwira Romawi itu punya iman, ya, karena kata apa? Katakanlah sepatah kata saja. Ya, dia tahu bahwa apa? Yesus tidak perlu datang ke rumahnya. Saya tidak layak untuk menerima engkau di rumah. Padahal rumahnya mungkin mewah, ya. Tapi mungkin dia sadar, saya ini penyembah berhala, ya. Saya ini makan makanan-makanan yang haram. Tapi orang Israel nggak boleh makan makanan yang haram. Nah, perwira itu juga membangunkan, ya, membantu dalam pembangunan rumah ibadat, ya. Terus apa? Ternyata perwira ini mengerti otoritas, ya. Buat saya ini penting sekali, gitu ya. Ya, ayatnya berkata apa? Matius 8 ayat 9, mari kita baca. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Nah, saya ini Bapak dan Ibu, saya berkata saya ini bukan orang bebas, Bapak dan Ibu. Saya nggak bisa istilahnya mengerjakan semua permintaan orang, kebutuhan orang. Ya, saya berada di bawah otoritas, dan saya ngerti visi saya yang harus saya kerjakan, visi misi saya, ya. Dan saya akan berbagi, bukan berarti saya istilahnya oh Bapak dan Ibu harus bantu saya, enggak, Bapak dan Ibu, ya, bukan itu poinnya. Cuma saya mau saksikan bahwa saya ini juga belajar seperti di sini, bahwa saya ini seorang bawahan, ya. Jadi saya ini harus ikut dengan pimpinan saya, otoritas saya, ya. Jadi misalnya apa? Misalnya kemarin, ya. Kalau buat saya itu hari Rabu pagi itu pergumulan. Kenapa? Karena saya itu hari Selasa itu kemarin saya ada 2 pertemuan. Saya itu pulang-pulang udah tengah malam, udah jam 12:30 gitu ya. Dan saya ini berdoa, saya setel alarm supaya saya bisa bangun. Ya. Puji Tuhan tadi saya bisa bangun. Ya. Jadi buat saya itu Rabu pagi itu istilahnya, aduh kalau saya udah bisa bangun yang mujizat gitu ya. Kalau saya bisa pilih gitu, saya mungkin misalnya saya pilih waktu yang lain. Kenapa? Karena saya udah ada punya pertemuan di mana saya ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan orang-orang yang sevisi dengan Tuhan. Ya, nah, jadi gini Bapak dan Ibu, saya bukan memaksa Bapak dan Ibu, cuma renungkanlah, tanyakanlah, ya, Bapak dan Ibu ini di bawah otoritas siapa? Ya, sehingga apa? Sehingga kita ini menundukkan diri di bawah otoritas daripada orang yang punya otoritas, maka kuasa kita dalam peperangan akan semakin kuat. Sebagaimana apa? Sebagaimana si perwira Romawi ini. Akan ada mujizat. Ya. Jadi Yesus melihat, waduh, ini perwira Romawi punya iman, ya, punya kemurahan hati membangunkan rumah ibadah. Punya apa? Punya penundukan diri, Bapak dan Ibu. Ada yang gini ya, saya ini berkata, saya bilang gini, ya. Terus dia bilang gini, ya, dia jawab, oh terima kasih buat sarannya, masukannya. Ya saya diem aja gitu ya, kalau ini bukan saya murid. Kenapa? Karena saya ini istilahnya saya mengerti saya ini tentara Tuhan, ya. Kalau saya ngomong itu istilahnya bukan asal ngomong, ya. Kalau kenapa? Karena kalau pemimpin saya ngomong itu istilahnya saya menerimanya sebagai perintah, ya. Dan kalau saya bisa lakukan, saya akan katakan siap, semaksimal mungkin saya lakukan. Kalau enggak gimana? Ya saya akan usahakan semaksimal mungkin untuk dukung gitu loh. Ya. Nah, saya mau berkata bahwa apa? Saya adalah orang di bawah otoritas, dan kalau Bapak dan Ibu bisa mengerti ini, bisa menundukkan diri kepada otoritas ilahi, maka otoritas Bapak dan Ibu akan semakin kuat. Ketika Bapak dan Ibu berdoa, ya berkat datang, maka akan ada berkat. Bapak Ibu berdoa sakit penyakit anyah, maka sakit penyakit akan anyah. Kalau enggak gimana? Ya Bapak dan Ibu bisa berdoa, tapi enggak terlalu berdampak. Kesaksiannya enggak terlalu. Ya, jadi gimana Bapak dan Ibu? Ya saya bersaksi, ini kesaksian Bapak dan Ibu, mau percaya silakan, enggak? Ya kami kemarin ke Bandung, ya ada 2 orang 2 bulan, ya udah sekian 2 tahun, ya sakit jantung, ya ada yang sudah insomnia nggak bisa tidur gitu, didoakan perginya tuh. Nah, gimana Bapak dan Ibu? Kita perlu belajar untuk mengerti bagaimana membayar harga, ya. Bagaimana untuk menundukkan diri di bawah otoritas. Kalau enggak apa? Kalau enggak ya kita namanya pasukan doang, tapi pasukannya apa? Pasukannya istilahnya kopral terus gitu loh. Pangkatnya nggak naik-naik.
Ya. Sementara apa? Peperangan ini semakin meningkat. Kita menghadapi musuh-musuh yang semakin jahat sebenarnya. Ya, oke. Berikutnya Bapak dan Ibu. Ya, siap-siap apa? Bapak dan Ibu boleh catat ya, misalnya di Banten ini Bapak dan Ibu tahu ya kota-kota apa yang perlu didoakan, ya titik-titiknya apa ya. Atau Bapak dan Ibu ada di Sydney, di Australia, ya silakan ya, kita akan doa sama-sama ya. Nah, jadi pertanyaan ya, apakah kita ini dikasihi Tuhan ya? Yohanes 5, 11 ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ternyata Yesus itu mengasihi orang-orang yang tinggalnya di mana Bapak Ibu? Mereka bukan tinggal di Yerusalem, tapi mereka tinggal di Betania. Ya, istilahnya sepelemparan batu dari Yerusalem, Bapak dan Ibu. Nah, apa yang menarik di sini, Bapak dan Ibu? Ya, ternyata bagaimana sikap kita, respon kita itu bisa menentukan seberapa Tuhan itu menyatakan kasihnya juga kepada kita, Bapak dan Ibu. Nah, saya mau bersaksi gimana? Nah, saya bersaksi ini gitu ya. Kan beberapa bulan ini saya ada lebih banyak undangan. Ya, undangannya apa? Ya kebanyakan menerjemahkan gitu ya, atau mengantarkan hamba Tuhan ya dari Afrika dan Nigeria ini ya. Nah, tapi saya ini di setiap tempat itu istilahnya membandingkan respon daripada tempat itu, kehausan daripada tempat itu, bagaimana mereka memperlakukan Tuhan, bagaimana mereka memperlakukan hamba Tuhan, itu juga menentukan ternyata bagaimana Tuhan itu menyatakan diri, menyatakan mujizatnya. Ya, saya tidak menghakimi gitu ya, cuma ada yang istilahnya gini. Ya, istilahnya gini, selesai pelayanan, selamat, nasi bungkus, amplop gitu. Ya, udah selesai. Ya, ada juga istilahnya gini ya, yang bisa menyambut gitu loh, dengan segala keramahan gitu ya. Pak, Bapak sukanya makan apa? Ya, ini maunya makan apa? Ya, oh ini. Oke deh, saya bikinin. Ya, dan saya bersaksi Bapak dan Ibu, itu ajaib Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena tuh saya ini belum termasuk golongan nabi ya. Saya tuh nggak terlalu sering dapat istilahnya Tuhan berpesan gini gitu. Kebanyakan gimana ya, hikmat aja, umum aja ya. Tetapi kemarin saya ke tempat itu, ya saya tuh bisa merasakan Tuhan itu seneng banget. Kenapa Bapak dan Ibu? Nah, salah satunya ini ya, gini. Mereka itu mengerti pujian penyembahan ya. Mereka tuh dari ibadah tuh dari jam 7 gitu ya, sampai jam 8 tetap pujian penyembahan. Hadirat Tuhan masih kuat ya. Terus gimana? Terus udah gitu hamba Tuhannya juga nggak langsung firman gitu ya, bahasa roh dulu, dan hadirat Tuhan tambah kuat ya. Dan banyak terjadi mujizat ya. Banyak orang-orang yang merasa diberkati dan dilepaskan. Kenapa? Karena itu juga tergantung cara mereka memperlakukan Roh Kudus, Bapak Ibu. Bukan manusianya ya, manusia itu cuma bejana ya. Ada yang menyambut, ya misalnya apa? Udah selesai, ayo Pak, kita makan dulu. Ada yang selesai, pokoknya udah selesai, ya udah selesai. Ini nasi bungkus, nasi kotak selesai. Nah, saya ini bukan meminta, bukan menghakimi, bukan apa. Cuma gini ya Bapak Ibu. Ternyata ini saya berbagi kesaksian Bapak Ibu. Ternyata itu juga istilahnya gini ya. Hadirat Tuhan ketika Tuhan menyatakan diri di tempat-tempat tersebut juga berbeda-beda. Ya, saya bersaksi gini ya Bapak dan Ibu. Saya kayak agak heran dengan tempat yang ini. Ya, di mana? Ya di Bogor lah ya. Nah, jadi kenapa Bapak dan Ibu itu ternyata tempatnya di Bogor ya. Tapi setiap minggu Bapak dan Ibu bayangin ada orang yang datang dari Kelapa Gading, ada yang dari Jakarta, dari Sunter kalau nggak salah ya, untuk datang ke Bogor untuk ke persekutuan. Nah, saya istilahnya gini, awal buat saya itu ya ampun, kamu tuh nggak kejauhan, emangnya di Jakarta kagak ada gereja yang lebih dekat. Tapi singkat cerita, setelah saya datang ke tempat itu cuma rumah biasa, Bapak Ibu, ya, bukan gereja besar. Ya. Tetapi saya mengerti kenapa apa? Kenapa Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Kenapa? Karena di tempat itu Yesus bisa bicara. Yesus tidak diperlakukan seperti Marta memperlakukan Lazarus yang berkata, kenapa begini? Kenapa begitu? Yesus, tolong, mana ini gimana nih? Saya masak terus. Ini Maria cuma duduk-duduk saja. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu,
Seberapa kita bisa menghormati Tuhan? Seberapa kita ini bisa membebaskan Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita? Ya, sehingga apa? Singkat cerita, sebagaimana dalam kehidupan perwira Romawi, sebagaimana dalam kehidupan Maria, Marta, dan Lazarus terjadi mujizat kebangkitan. Ya, nah itu bagian kita ya masing-masing. Dan saya ada di sini bukan untuk menghakimi, Bapak dan Ibu. Seberapapun bagian kita, seberapapun pengertian kita, seberapapun kedewasaan kita, marilah kita bertumbuh di hadapan Tuhan. Ya, nah, izinkan saya bacakan satu lagi firman Bapak. Ya, Roma 9 ayat 13. Ya, kenapa? Karena saya ini ingin istilahnya gini ya, saya ingin kita ini melihat dari berbagai sisi. Ya, ada yang berkata Tuhan itu kasih, ya, lalu selesai gitu ya. Kasihnya sama, ya. Tapi di Roma 9 ayat 13 seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau, Bapak dan Ibu. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, Esau dan Yakub itu saudara kembar, Bapak dan Ibu. Dan ini bicara mengenai apa? Ya ini saya percaya pewahyuan, ada beberapa penjelasan oleh Tuhan. Ini bicara mengenai apa? Mengenai daging kita dan roh kita. Seberapa kita ini berjalan dalam daging, seberapa kita ini berjalan dalam roh, Bapak dan Ibu. Ya, dan ketika kita ini berjalan dalam roh Tuhan juga dapat bekerja di dalam kehidupan kita, ya. Dan saya bersaksi Bapak dan Ibu, ya bagaimana Bapak dan Ibu? Nah, bisa ada mujizat-mujizat yang terjadi. Nah, saya misalnya apa? Saya belajar di hamba Tuhan ini yang dari Afrika. Dia ini suka mendoakan orang. Dia ini hatinya mulai mudah tergerak dengan belas kasihan, Bapak dan Ibu. Dan saya percaya apa? Itu menjadi satu pintu yang membuka sehingga apa? Sehingga Tuhan bekerja dalam hidup. Ya, Bapak Ibu mungkin punya pintu yang lain, pintunya iman, ya, pintunya memberi, ya silakanlah, ya kerjakanlah bagian kita, ya. Tetapi pastikan, ya. Nah, saya mau memberikan beberapa kesaksian, ya. Misalnya apa? Misalnya apa? Seorang ibu mengasihi anaknya, ternyata apa? Dapat memukul singa, ya. Ada Bapak dan Ibu, ya saya tuliskan alamatnya di situ, ya. Supaya Bapak dan Ibu istilahnya gitu, mengecek. Benar nggak sih ini katanya? Ya, ternyata cinta itu memang lebih kuat daripada maut. Ya, Alkitab berkata bahwa apa? Di Yudas 1, ya. Mari kita baca sama-sama 2:1. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pada pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ya, jadi gini Bapak dan Ibu, intinya apa? Ya. Jadi Tuhan tidak berkata bencilah orangnya, tetapi bencilah pakaian mereka. Ya, Bapak dan Ibu bisa baca ya di bagian bawah, ya. Bencilah pakaian mereka, bencilah perbuatannya, dosanya. Tapi buat orangnya Bapak dan Ibu apa? Kita tunjukkan belas kasihan, ya. Jadi kalau saya gini Bapak dan Ibu, orang mau berdosa mau enggak, ya itu urusan dialah gitu. Kenapa? Firman Tuhan berkata gini ya. Bapak yang baik menunjukkan kasih, menunjukkan kebaikan baik kepada orang baik maupun orang jahat. Bagian saya apa? Bagian saya apa? Mendoakan, memintakan ampun. Saya berdoa dalam nama Yesus, dia apa? Dia dirampas dari api. Saya menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Saya menangisi mereka. Nah, ini ada berkatnya nggak? Ada kesaksiannya nggak? Ya, Bapak dan Ibu, kalau mau bisa cari ya, ada hamba Tuhan namanya Charles Finney, ya, bikin revival di New York, Amerika. 100.000 orang bertobat di beberapa kota gitu ya dalam beberapa bulan. Nah, saya lupa beberapa bulan, Bapak Ibu bisa cari. Tetapi intinya apa? Khotbahnya Charles Finney ya kalau nggak salah itu mengenai murka Tuhan, mengenai pertobatan ya. Tetapi Charles Finney ini berpasangan dengan apa? Dengan seorang pendoa syafaat namanya Father Ness. Bapak dan Ibu juga bisa cari. Father Ness ini kerjanya kalau Charles Finney bikin KKR di satu kota, dia datang ke kota itu dulu ya, lalu apa? Sewa basement ya, karena waktu itu nggak banyak hotel ya, lalu tinggal di basement ya, lalu apa? Berdoa beberapa hari, nggak makan, nggak keluar kamar, lalu apa? Hanya menangisi mereka. Ya, jadi saya percaya Bapak dan Ibu, saya percaya berdoa itu bukan sekedar istilahnya menyanyi ya, walaupun itu juga bagian. Tapi bagaimana kita ini merasakan hati Tuhan, masuk ke dalam hati Tuhan, dan ketika kita masuk dalam hati Tuhan, itu yang akan mengubah, itu yang akan membuat mujizat. Karena apa? Karena kita punya belas kasihan. Ya, nah ini
saya rasa gini ya, supaya karena waktu biar doa kita bisa doa lebih maksimum lebih itu. Nah, jadi saya tunjukkan beberapa kesaksian ya. Kesaksian apa? Ya ini dikutip dari website, diterjemahkan langsung pakai Google Translate ya. Jadi saya capture saja ya. Jadi ini adalah apa? Jadi singkatnya ceritanya seorang ibu ya. Seorang ibu anaknya itu hampir terhimpit mobil ya. Lalu apa? Ibu ini mengangkat mobilnya. Bayangin Bapak dan Ibu ya. Ibu-ibu mengangkat mobil ya, bukan pakai dongkrak. Tapi mengangkat. Ya kenapa? Karena cintanya demi anak itu. Lalu poinnya apa? Poinnya gini Bapak dan Ibu. Poinnya seberapa kita ini punya cinta itu. Seberapa kita ini bisa menangkap hati Tuhan dan mengalirkan yang dari Tuhan dan mengerjakan yang dari hati Tuhan. Ya, Bapak dan Ibu bisa cek ya, 1964. Memang nggak sering-sering ya. Terus apa? Ya, ini juga ibu itu ya. Ibu yang menyelamatkan anaknya dari kebakaran ya di Texas ya. Terus ini apa? Ini ibu yang menyelamatkan anaknya dari beruang ya. Kebetulan contohnya banyak ibu-ibu ya. Tapi saya percaya juga bapak-bapak juga bisa ya. Kenapa? Karena Tuhan kita itu kan Bapak ya. Nah, jadi selingan sedikit ya. Jadi saya percaya Bapak dan Ibu ya. Ketika kita ini bulan apa? Bulan berapa? Bulan 2 ya. Ketika di bulan 2 kita menyatu dengan Tuhan, kita masuk ke hadirat Tuhan, kita menangkap hatinya Tuhan. Nah, hati Tuhan ada dalam hidup kita. Nah, kita akan bisa membuat doa yang mengubah keadaan. Seperti apa tadi doanya fatherness itu, ya. Ini juga prinsipnya sama. Ada apa? Ada beruang kutub, ya. Ada beruang kutub yang mau menelan lalu apa? Dihabisi, ya. Oke, Bapak dan Ibu, ya. Kira-kira udah jam 8.40. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada, saya ajak Bapak dan Ibu untuk ini ya, untuk masuk dalam pujian penyembahan untuk peperangan ya. Dan kita doa sebentar peperangan untuk apa? Untuk provinsi dan kota dan bangsa kita ya. Jadi saya biasanya tuh saya pakai YouTube aja deh itu. Yuk, mari Bapak dan Ibu kita siapkan. Bapak dan Ibu bisa, saya harap bisa dengar suaranya ya. Jadi mari kita berdoa, kita bawa provinsi kita, bangsa kita, dan kita perangi ya. Apa yang menjadi musuh, apa yang dari dunia. Yang misalnya apa? Cinta akan uang, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ya yang dari dunia ya, atau penyembahan berhala ya, atau hal-hal yang membuat bencana. Kiara layar bara bata shiki ada. Oh roto shek ada. Kami aktifkan pelayanan malaikat malaikat Tuhan dalam nama Yesus, bergerak dalam nama Yesus. Bergerak di tempat dimanapun pasukan Tuhan berada, baik yang mendengarkan secara Zoom, secara live dari YouTube, ataupun bahkan yang mendengarkan rekamannya di masa yang akan datang. Kami percaya Kau bukan Tuhan yang terbatas dengan waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, sesuai firman Tuhan, kami tunduk kepada Allah dan kami melawan iblis. Karena itu kami ikat roh-roh teritorial. Mungkin itu Samael, Belial, roh antikris, roh pembinasa kecil, roh penyesat, roh sihir, roh ketakutan, roh intimidasi, spirit-spirit di darat, laut, di udara, spirit nenek moyang, spirit-spirit dari zodiak, spirit-spirit dari dari neraka. Kami mau sepakat Tuhan, kami satukan iman kami sebagai pasukan Tuhan. Kami bangkit Tuhan dan kami ikat setiap kuasa yang bukan kita. Mari malaikat-malaikat Tuhan, gunakan senjata yang terbaru. Kami aktifkan alih-alih, kami aktifkan laser yang dari Tuhan.
Kami aktifkan kapak yang dari Tuhan untuk menebang setiap akar-akar yang bukan dari Tuhan. Menebang setiap pohon-pohon yang bukan berasal dari Tuhan. Pohon pengetahuan, pohon kebenaran di sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Akar mamon, akar cita uang, kami tebang di dalam nama Yesus. Kami lepaskan senjata-senjata rohani. Kami lepaskan pedang-pedang Tuhan. Kami lepaskan rudal dalam nama Yesus. Kami lepaskan rudal. Kami lepaskan vokasi. Mari kita berbahasa roh, Bapak dan Ibu. Ya, yang belum bisa berbahasa roh bisa berkatakan firman Tuhan. Ya, mungkin ayat-ayat peperangan atau setidaknya Mazmur 91. Ayo, mari saya undang Bapak dan Ibu, kita jangan diam. Ya, ini karena temanya belajar sebagai pasukan, peperangan kita salah satunya dengan mulut kita. Tiara yara bara bara bata shekedede. Kami habisi spirit-spirit dari bangsa-bangsa yang mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan Tuhan. Shalom Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera Tuhan. Kami lepaskan kasih. Ya, kami lepaskan iman. Kami lepaskan kesembuhan. Kami ikat dan kami tolak semua sakit penyakit, semua yang bukan dari Tuhan. Kami tolak setiap roh mawon, roh cinta diri sendiri, roh kenyamanan, roh kelamanan, roh kemalasan. Kami habisi di dalam nama Yesus. Ayo, mari Bapak dan Ibu. Ya, kita gunakan tindakan profetik ya. Misalnya apa? Misalnya kalau Bapak dan Ibu di rumah bangkit aja ya dan injak-injak ya. Sesuai firman Tuhan berkata bahwa Lukas 10 ayat 19 ya. Tuhan memberikan kita kuasa untuk menginjak bulan dan kalajengking ya. Bangkit dan injak, bangkit dan remukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai firman Tuhan di Kejadian 3, kami remukkan kepala ular itu di dalam nama Yesus. Dengan tindakan profetik ya, sebagaimana Musa mengangkat tangan dan Tuhan memberikan kemenangan. Kami angkat tangan kami. Kami aktifkan pelayanan malaikat-malaikat Tuhan. Kami aktifkan sayap-sayap Tuhan. Kami katakan malaikat Tuhan bergerak di dalam nama Yesus. Sesuai firman Tuhan, kami mengalahkan iblis dan anak domba. Perkataan kesaksian kami dan kami tidak mengasihi nyawa kami. Bahkan sampai ke dalam maut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami habisi semua roh agama yang kebenaran diri sendiri, semua roh ketidakdewasaan, semua roh kepicikan yang menghalangi kami untuk bertumbuh. Semua roh yang kanak-kanak yang masih ingin nyaman, kami katakan upgrade, naik, jadi kuat di dalam nama Yesus, jadi bertumbuh di dalam nama, jadi dewasa di dalam Tuhan, jadi generasi yang siap untuk melanjutkan tugas daripada Bapaknya. Yes. Generasi yang dapat menjadi ahli waris perjanjian demi perjanjian di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan kami bertumbuh dengan cepat dalam kedewasaan kami di dalam nama Yesus. Ya, masa percepatan di dalam nama Yesus. Tidak ada kebantetan, tidak ada yang seperti bonsai, Bapak dan Ibu. Yes. Tahan setiap bencana alam. Dalam nama Yesus. Kami tolak roh bonsai yang sudah lama tetapi tidak bertumbuh, tidak berkembang. Kami tolak roh kate, roh kurcaci. Yes. Dalam nama Yesus, roh kekanak-kanakan, ketidakdewasaan yang masih sungut-sungut, yang masih ingin enak. Kira bara-bara kami katakan percepatan kekuatan kedewasaan Tuhan. Di bulan cinta ini Tuhan, biar kami mulai dengan masuk ke hadirat Tuhan. Kami menjadi satu dengan Tuhan. Kami menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Tuhan itu memberikan hatinya sendiri. Untuk kami seperti Daud Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Untuk kami seperti Daud menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk kami seperti Daud melayani generasinya. Memberitakan kabar baik, berjalan dalam tanda ajaib dan keajaiban. Melahirkan mujizat-mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau cabut Tuhan. Segala hal-hal yang membuat kami terhambat dengan Engkau. Segala hal-hal yang membuat kami belum mendapat perkenanan Tuhan. Segala hal-hal yang membuat kami ini mungkin Tuhan belum berkenan. Keesauan-keesauan kami. Kami tidak menghargai hal-hal yang ilahi. Hidup dalam percabulan. Hidup dalam hawa nafsu. Kami cabut di dalam nama Yesus. Kami cabut segala yang bukan dari Tuhan. Kami cabut spirit pura-pura. Kami cabut spirit kelambaran. Kami halik. Orang mata kami juga patahkan setiap roh kelemahan tubuh dan sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus.
selesai di dalam nama. Hanya kembali ke neraka di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kutuk-kutuk hutang kami patahkan, kutuk-kutuk kegagalan kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami katakan hanya kembali ke jurang maut. Kami hentikan pelayanan malaikat penyembahan. Kami hentikan pelayanan malaikat kesembuhan. Malaikat Gabriel. Kami hentikan malaikat yang memberikan kekuatan. Ada kekuatan Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada shalom Tuhan di sekitar daerah-daerah kami. Kami mau tarik di dalam nama Yesus berkat-berkat Tuhan. Kami sekali lagi tutup, kami injak. Setiap spirit-spirit yang mau keluar dari bawah bumi di dalam nama Yesus, spirit-spirit di Banten. Spirit ular-ular. Yes. Dalam nama Yesus. Kami habisi di dalam nama Yesus. Ular-ular, naga-naga, kami habisi di dalam nama Yesus. Ular putih, ular penyesat, kami habisi di dalam nama Yesus. Roh serigala, roh yang haus darah, kami habisi di dalam nama Yesus. Kami habisi ular-ular piton, ular-ular hitam, kami habisi. Spirit monyet, spirit pencuri, spirit kegilaan, spirit sakit penyakit, di dalam nama Yesus kami habisi. Spirit keliaran, spirit kenajisan, di percabulan kami habisi. Spirit kodok-kodok, habis di dalam nama Yesus. Kami habisi semua penyesat. Yang kelelawar, burung-burung yang bukan dari Tuhan kami habisi di dalam nama Yesus. Yang keledai habis di dalam nama Yesus. Habis keledai yang keras kepala, keledai yang begil. Kami patahkan, kami habisi di dalam nama Yesus. Kami habisi spirit agama dan kebenaran di sendiri. Roh ular beludak kami habisi di dalam nama Yesus. Kami habisi spirit-spirit monyet, spirit ular, ular yang mendesis-desis, ular kobra yang menganga, ular piton yang membelit. Kami habisi, kami tebas dengan pedang firman Tuhan di dalam nama Yesus. Kami habisi setiap kuasa-kuasa gelap yang mau mendekat. Dari Banten, kami habisi spirit badak. Kami habisi spirit-spirit monster dari Krakatau. Ular-ular, naga-naga. Kami katakan habis di dalam yang habis. Spirit-spirit kami masuk dari pantai. Kami katakan habis kami pukul. Segala bahasa karata kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami habisi spirit kekerasan, spirit ular, spirit harimau di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, kami habisi roh kesakitan yang seperti kalajengking habis di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada tertulis Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang tidak taat, tetapi mengikatnya, membuangnya dan membuangnya ke gua-gua yang kelam di dalam nama Yesus. Kami katakan habis semua orang penyesat. Kami tahan bencana atas Banten di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahan gempa atas Banten di dalam nama Yesus. Kami lepaskan shalom Tuhan. Kami katakan bangkit pasukan Tuhan yang mengerti untuk berperang, untuk mengerti, untuk menahan, mengerti untuk berdiri bagi provinsinya, bagi kotanya, bagi bangsanya di dalam nama Yesus. Yang berani meletakkan kenyamanan, berani naik ke gunung Tuhan. Kami patahkan setiap roh perpecahan. Kami habisi juga setiap roh kemunafikan, dusta, kebohongan, kepalsuan. Kami habisi di dalam nama Tuhan. Selesai. Orang masjid ini. Orang bara-bara-bara-bara-bara. Kami bungkam semua singa-singa yang bukan daripada Tuhan. Kami bungkam, kami habisi harimau-harimau yang daripada iblis. Kami katakan ini masa terang Tuhan.
menyinari Banten. Kami katakan ini masanya terang Tuhan bersinar atas Indonesia. Kami katakan ini masanya Yesaya 60 terjadi dan digenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap wilayah yang tidak menjadikan langit dan bumi harus dinyapkan, dan bumi dan kolong langit ini. Di dalam kami cabut sekali lagi segala yang bukan dari Tuhan. Di raba-raba syekede. Semua roh agama kesombongan. Di raba-raba syekede kami habisi di dalam nama Yesus. Orang patah syekede. Kami patahkan setiap kelemahan tubuh. Hoax, dusta, kebohongan, kepalsuan. Kami habisi di dalam nama Yesus. Orang terus. Kasih Tuhan Yesus, Sarapaya Shikana kami ikat spirit-spirit dari udara, kami ikat spirit-spirit dari laut di dalam nama Yesus. Kami ikat spirit-spirit dari tempat-tempat portal-portal neraka, pintu-pintu neraka dalam nama Yesus, di kuburan-kuburan, di hutan-hutan. Kami katakan habis di dalam nama Yesus. Kami lepaskan shalom Tuhan, kami lepaskan melayani malaikat-malaikat Tuhan, malaikat-malaikat perang. Kami lepaskan malaikat-malaikat memberitakan kabar baik dan kebenaran di dalam nama Yesus. Orang patah kami katakan segala yang pernah iblis curi, dia harus balikan 7 kali lipat di dalam nama Yesus. Kirabaya atasnya 1 menit terakhir saja Bapak dan Ibu ya. Sampai 8.55 di jam saya ya. Jadi saya mengajak Bapak dan Ibu kerahkan kekuatan Bapak dan Ibu 1 menit terakhir, pukul dengan kekuatan Tuhan. Kami katakan mundur, hanya segala yang bukan dari Tuhan habis di dalam nama Yesus. Kami buang, kami dorong kembalikan ke neraka di dalam nama Yesus. Kami katakan setiap ilah yang tidak menjadikan langit bumi harus dinyapkan dan bumi dan kolong langit ini. Tuhan tidak menyediakan malaikat-malaikat yang tidak taat, tapi membuangnya ke neraka di dalam nama Yesus. Kami rampas mereka yang ragu-ragu dengan belas kasihan. Kami rampas dari api di dalam nama Yesus. Kami katakan kembalikan ke utara, selatan, timur, dan barat di dalam nama Yesus. Kami katakan dilepaskan, dibebaskan daripada tawanan. Yesus dilepaskan dari sakit penyakit, dilepaskan dari roh agama dan kebenaran di sini. Kami sekali lagi habisi mamon. Kami lepaskan cinta yang dewasa. Kami lepaskan belas kasihan dan kami percaya Tuhan. Sebagaimana pada zaman Yesus, belas kasihan itu akan mendatangkan mujizat. Dalam nama Yesus. Thank you Lord Jesus. Ini waktu Lord. It's your time Lord. Tidak ada penundaan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kami katakan habis. Setiap tercurah atas kami Tuhan. Ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ilah yang tidak menjadikan langit dan bumi harus dihabisi di dalam dilenyapkan. Terima kasih Tuhan. Bagi doa Engkau yang menyempurnakan. Kami kebaskan tidak ada spirit-spirit yang bukan dari Tuhan yang dapat menetap, yang dapat tinggal di setiap ruangan, di setiap tempat, di roh jiwa tubuh kami. Dalam nama Yesus. Engkau yang menyempurnakan Tuhan. Mari Kau bicara Tuhan, sampaikan. Yang menjadi pesanmu. Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya, thank you Lord Jesus. Yes. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Pak Daniel Ferry. Wow, luar biasa hari ini Bapak Ibu. Siapa yang diberkati hari ini, lambaikan tangan. Ya, banyak yang ditutup kameranya. Kita percaya hari ini kita sudah diberkati oleh benaran firman Tuhan dan sudah dibersihkan spirit-spiritnya. Tadi saya ada lihat juga ada kalajengking besar gitu. Bukan kalajengking, apa yang kayak gini-gini ya, ada capitnya gitu ya, apa ya. Itu, tapi udah dihabisin tadi. Jadi terima kasih, mana Pak Daniel sudah ya. Ya, mungkin ada pertanyaan. Jadi intinya gini, Bu. Intinya sudah selesai ya. Jadi kalau udah selesai, saya nggak lama-lama, saya masih ada pertemuan lagi jam 10. Jadi saya harus siap-siap. Terus kedua, saya mohon maaf juga. Ya mohon maaf gini ya. Secara manusia tuh saya nggak pengen istilahnya seperti muntah-muntah tadi gitu ya. Tetapi kadang-kadang kalau peperangannya itu cukup berat, menurut saya itu saya sering terjadi dan tanpa saya bisa tahan ya. Jadi saya pengen mute juga. Cuma kalau mute itu nanti buat saya nanti ketahan gitu peperangannya ya.
Jadi mohon maaf bagi yang merasa tersinggung atau merasa kurang sopan, tetapi ada penglihatan bahwa ketika saya seperti itu tuh ada singa yang mengaum, ya, dan rohnya itu mundur. Tapi Bapak dan Ibu nggak percaya juga nggak apa-apa ya, kan nggak ada buktinya juga ya, saya nggak bisa. Ya, tapi memang benar Pak tadi ada itu. Ada apa kayak seperti itu, kalau jengking gitu ya, besar, tapi tadi udah dipatahkan. Ya. Waktu kemarin saya juga waktu sebelum ada gempa di Banten kan tanggal 7. Jadi tanggal 6 tengah malam ya, berarti tanggal 7 pagi ya jam 1 saya udah kan doa, saya udah dikasih penglihatan memang ada tanah itu udah bergerak gitu ya ke bawah. Jadi ada gempa waktu kita kemarin kan tanggal 7 itu jam 7.30 di gempa tapi nggak kenceng ya di Banten. Memang sudah mulai ini ya. Kita harus lebih lagi karena memang di bawah itu memang udah bergerak ya, ada pergerakan. Jam 1 waktu tanggal, saya udah catat di sini ya, tanggal 7 pagi. Jadi berarti jam 6 udah menjelang tanggal 7 ya, tanggal 7 jam 1 pagi saya ada lihat memang akan terjadi gempa, ada gelombang. Ya, itu saya doa bersahabat, tahan sehingga gempanya itu cuma skala 5,7 ya, kemarin nggak gede ya. Saya percaya kita masih dalam perlindungan Tuhan, jadi memang kita anak-anak Tuhan pasukannya harus siap bangun malam, kalau bangun doa. Jadi kadang-kadang kalau ada sesuatu terjadi saya tuh nggak bisa tidur, kadang bukan nggak bisa tidur gimana, saya suruh doa terus, jadi saya bangun doa sampai jam 1:30 gitu ya. Jadi ya memang kita harus siap setia ya sekarang ini, karena Tuhan tuh akan kasih tahu, akan terjadi sesuatu dikasih tahu. Jadi kita harus siap-siap, pasukan tuh harus siap standby. Oke, terima kasih Pak Daniel Ferry.